never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. Yang pertama kita bahas soal harganya. Infinix Hot 60 ini dimulai dari harga Rp1.499.000 sampai Rp1.699.000, tergantung varian RAM dan memori internalnya ya. Sangat terjangkau nih buat kamu yang butuh daily handphone yang oke di harga ekonomis. Untuk desain packaging, Infinix ini masih mempertahankan tampilan box khas mereka. Di dalam boxnya ini kalian akan mendapatkan unit handphonenya, terus ada kabel USB Type-C, ada kepala charger 45 watt, lalu ada SIM injector, serta ada kartu SIM perdana smartphone, dan yang terakhir ini udah dapat hardcase ya. Modelnya ini cutout nih, yang pinggiran kanan kirinya ini nggak ada. Lumayan lengkap ya untuk harga segini. Desain Infinix Hot 60i ini cukup menarik nih. Di bagian belakangnya ini punya tekstur halus dengan mempunyai 6 varian warna. Ada warna sleek black, terus ada titanium silver, shadow blue, ada neon red, meadow green, dan ada soul A purple. Nah, yang aku lagi pakai ini warna birunya nih, yang elegan banget ya. Dan bentuk kameranya ini juga dibuat bold nih. Mirip ya seperti seri sebelumnya yang bikin tampilannya ini jadi terlihat lebih premium dari harga aslinya. Kalau ngomongin soal build quality, Infinix Hot 60i ini pakai bahan plastik di bagian belakang dan framenya. Tapi finishingnya ini cukup solid nih. Pas digenggam, handphonenya ini juga terasa ringan dan tetap kokoh ya. Tombol-tombolnya juga ini clicky dan responsif. Dan sudah dilengkapi proteksi layar Corning Gorilla Glass. Di harga 1 jutaan, build-nya ini udah cukup meyakinkan nih buat pemakaian sehari-hari. Handphone ini juga udah pakai USB Type-C nih. Ada fingerprint di samping, terus ada face unlock juga. Dan udah support untuk gyroscope. Terus ada NFC nih ya buat baca saldo e-money. Untuk konektivitas ini ada Bluetooth 5.0, terus Wi-Fi, dan support dual nano SIM. Dan ada slot untuk SD card-nya lagi. Untuk tombol tambahan ini ada ya di bawahnya yang berwarna hijau nih, namanya Magic Ring Button atau Smart Key. Bisa diatur nih fungsinya sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti membuka kamera. Lanjut sekarang kita bahas layarnya nih. Layar ini juga jadi salah satu daya tarik dari handphone ini ya, yang punya ukuran 6,78 inci, resolusinya HD+, dan untuk refresh rate-nya ini bisa sampai 120 Hz. Terus sudah IPS ya untuk jenis layarnya. Pokoknya ini cocok banget ya buat kalian yang suka scrolling media sosial ataupun menonton film. Warna layarnya juga cukup tajam dan responsif nih di kelasnya. Infinix Hot 60 ini juga udah pakai Android 15 yang kemampuannya ini bisa multitasking lebih optimal. Dan juga Infinix Hot 60 ini udah punya beberapa fitur menarik nih, seperti game mode, smart panel, terus social turbo. Tampilan UI-nya juga ini simple, terus ringan ya, ala-ala gaming, terus ini nggak bikin sakit mata sih menurut aku. Kalau soal spesifikasi, Infinix Hot 60i ini menggunakan chipset MediaTek Helio G81 Ultimate. RAM-nya ini hingga 16 GB, jadi RAM ekspansi ya, 8+8. Untuk penyimpanan internalnya ini 256 GB. Spesifikasi ini udah cukup mumpuni nih untuk multitasking ringan dan juga gaming yang ringan. Kalau buat penggunaan sehari-hari, handphone ini udah cukup responsif ya. Kalau buat pindah-pindah aplikasi ini udah lancar nih, walaupun kalau dipaksa terlalu banyak buat buka aplikasi, ini akan sedikit terasa nge-lag nih karena chipsetnya ini yang entry level. Nah, sekarang kita uji performa gamingnya nih. Dipakai buat main Free Fire, handphone ini bisa menjalankan dengan lancar di setting medium. Suhunya juga ini terkontrol ya, nggak cepet panas, tapi jangan berharap grafiknya di ultra ya. Sekarang kita coba juga nih buat main Mobile Legends. Ini bisa dimainin dengan lancar di grafik medium. Suhunya tetap sama ya, ini juga tetap terkontrol. Tapi kalau handphonenya udah agak panas, ini ngaruh nih, agak turun nih ke performanya. Kalau untuk skor Antutunya setelah dicek hasilnya ini di angka 200 ribuan ya. Buat handphone harga sejutaan kalau menurut aku angka segitu sih udah oke banget ya. Apalagi bisa buat main gaming dengan lancar walaupun game yang ringan, terus di pemakaian yang cukup lama juga. Lanjut sekarang kita bahas kameranya nih. Untuk kamera utamanya nih resolusinya di 50 megapiksel dengan aperture di 1,8. Untuk kamera keduanya ini di 2 megapiksel ya. Dan ini ada kamera AI-nya juga.
Hasil fotonya juga udah oke di pencahayaan yang terang, terus kamera depannya ini 8 megapiksel dengan aperture di 2,8. Udah oke banget nih buat selfie dan video call. Kemampuan merekam videonya ini juga udah Full HD, tapi jangan berharap lebih ya dengan hasil yang tajam ketika di malam hari. Sekarang kita coba untuk pemakaian kameranya nih. Kalau buat foto pakai kamera belakang di indoor ini udah cukup oke ya, walaupun ada noise-nya sedikit. Kemudian kalau untuk outdoor di kamera belakangnya ini lebih detail karena cahaya yang masuk juga lebih banyak. Nggak kayak di indoor ya yang kurang pencahayaannya. Kalau buat video ini sih kamera utamanya di setting 1080p 30 fps udah oke ya. Cukup detail dan juga ini bisa zoom sampai 10 kali zoom. Untuk hasil videonya di zoom 10 kali ini agak kurang sih menurut aku. Bisa bokeh juga nih buat videonya fokus gitu. Buat di settingan 2K 30 fps ini lebih detail ya pastinya dari yang 1080p-nya. Terus ini bisa zoom sampai 10 kali juga. Kalau untuk settingan 720p 30 fps, ini udah cukup aja sih menurut aku. Buat video paling pasti di settingan 1080p 30 fps ya menurut aku. Untuk kamera AI-nya ini juga udah cukup bagus, lebih detail dan juga lebih mulus nih dari kamera biasanya. Kemudian buat mode super malamnya ini udah oke banget ya. Buat foto tipis-tipis di malam hari yang kurang cahaya, jadi bisa nih pakai mode ini. Untuk kapasitas baterainya di 5160 mAh. Ini juga jadi salah satu keunggulan ya dari handphone ini. Bisa bertahan seharian penuh untuk penggunaan normal. Pengisian dayanya udah 45 watt, terus ini cuman butuh waktu sekitar 1-2 jam aja nih buat full charge dari baterai yang kosong. Oke, sekarang kita rekap dulu ya. Kelebihannya yang pertama itu tentu dari harganya yang terjangkau. Terus RAM-nya besar dengan virtual RAM juga. Layarnya yang udah mencapai 120 Hz, baterainya awet, desainnya juga oke. Kalau untuk kekurangannya itu yang pertama ada di chipsetnya sih. Memang tergolong entry level ya, sehingga kurang optimal nih untuk multitasking berat. Kameranya biasa aja dan belum Full HD untuk fotonya. Oke guys, itu dia tadi review lengkap dari Infinix Hot 60i. Menurut aku handphone ini cocok banget ya buat teman-teman yang punya budget di bawah 2 juta tapi pengen punya smartphone yang punya performa lumayan, baterai awet, terus juga bisa buat main game ringan. Handphone ini juga cocok nih buat para pelajar, pengguna baru, atau buat handphone kedua. Oke, terima kasih udah nonton. Semoga video aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye.